Mas, masih ingat saya gak, Mas? Kamu yang udah bantuin angkat jenazah bapak saya, gak mungkin saya lupa sama kamu. Oh my god. Dari kemarin-kemarin kamu kemana? Maaf, Mas, gak ada pekerjaan yang gak bisa ditinggal, Mas. Padahal saya baru mau bikin mie ayam. Mana, Mas? Enak. Saya kepikiran buat lanjutin resep mie ayam bapak, Mas. Lanjutin aja, Mas. Resep mie ayam Bapak itu memang keren. Itu nyelamatin hidup saya loh. Namaku Ale, pekerja kantoran dari pukul 9 pagi hingga 5 sore seperti halnya ribuan orang lain di kota ini. Umurku 37 tahun, dan 3 bulan lalu, aku didiagnosis depresi akut oleh psikiater yang aku datangi. Lalu bagaimana dengan orang tuaku? Mereka sama saja. Pak, ya, saya minta maaf atas nama Ali ya, Pak. Ya, terima kasih Bapak. Ale, ngapain sih kamu ngelakuin hal-hal memalukan kayak gitu? Aku diajak, Bu. Kata, kan emang kamu kayak gitu orangnya. Besok kamu minta maaf ke mereka. Seperti malam-malam lain, aku pulang selepas lembur. Orang-orang di kantor yang sudah menikah, mereka akan pulang ke keluarganya masing-masing. Sementara aku yang tidak punya siapa-siapa ini, sekarang masih duduk sendirian di kamar, bersama dengan sepotong kue ulang tahunku yang kubeli sendiri dari toko manisan dekat kantor. Aku akan bunuh diri 24 jam dari sekarang. Setidaknya jika besok aku mati, aku akan ditemukan di dalam kamar yang bersih. Aku akan meninggalkan sebuah surat untuk siapa saja yang kelak akan menemukan bangkai tubuhku. Halo Ale, gimana kabarnya? Aman, Dok. Ya gitu-gitu aja lah kabar saya, Dok. Tadi malam bisa tidur nggak? Buat tadi malam sih belum bisa, Dok. Tapi kayak saya besok udah bisa tidur sih, Dok. Oh iya, Dok. Kan saya mau pulang kampung nih. Nah, kebetulan kampung saya jauh, Dok. Jadi saya boleh nggak, Dok, minta obat buat 1 bulan penuh, Dok? Aku harus mati dengan tuntas dengan menyantap sarapan paling khas di kota ini, seporsi mie ayam. Bahkan untuk mati dengan cara yang aku inginkan pun, aku gagal. Pak, baru buka. Enggak. Ini gerobaknya mau saya bawa pulang. Baru saya beli 2 hari yang lalu dari Pak Jo. Loh, Pak juga jualan lagi ya, Pak? Wah, kurang tahu ya Mas kalau soal itu. Coba Mas tanya ke orangnya sendiri. Rumahnya juga cuma beda 1 RW sama saya. Oh, kalau boleh gitu saya boleh ikut nggak, Pak? Boleh. Mari. Terima kasih, Pak. Pak, Cari siapa, Pak? Pak, saya nyari Pak Zolam yang jualan mie ayam dekat toko Melati itu, Pak. Kalau boleh tahu bapak siapa ya? Kenal bapak saya dari mana? Saya pelanggannya, Pak. Oh, sini masuk lihat bapak. Bapak meninggal dari mana? Bang, abang yang badannya gede. Nanti bantuin angkat keranda ya. Tuhan benar-benar maha bercanda. Aku seperti sedang diberi tutorial sebelum mati. Namun sejak itu, aku dipertemukan dengan orang-orang yang membuatku tetap memiliki keinginan hidup. Dan pertemuan itu bermula dari tempat ini. Benar, aku dipenjara di saat-saat aku ingin mati. Lucunya lagi, aku dipenjara karena tidak sengaja menemukan narkoba di balik stiker sedot WC. Kehidupanku di penjara mempertemukanku dengan seorang bandar narkoba terbesar bernama Murad. Aku terpaksa menjadi anak buah Murad setelah bebas saat itu dan membawaku ke tempat ini, kampung malam. Ternyata orang yang terlihat buruk juga memiliki sisi baiknya.
Juleha, semoga anakku akan bekerja kantoran sepertimu, katanya. Ia seorang ibu yang menghidupi anaknya dengan pekerjaan seperti rata-rata warga di sini. Pelacur. Namun ternyata kehidupanku tidak berakhir di kampung halaman ini, karena berpapasan dengan karyawan kebersihan yang juga bekerja di klub. Diminum dulu mas, kopinya nih. Makasih Pak. Sampean kenal Bang Murad dari mana mas? Nggak sengaja aja sih tadi Pul. Kita ketemu di warung rokok. Terus dia bahas kerjaan gitu Pul. Terus malah ngajak ke klub tadi Pul. Untung aja belum terlambat masih ketemu saya. Kalau sampean tahu mas, sebenarnya Bang Murad itu bekas narapidana mas. Jadi dia itu suka masuk keluar penjara gitu. Terus ada kabar kalau dia sering mukulin orang di klub. Sampai-sampai dia mau ngebacok orang ternyata. Jadi saya bersyukur mas bisa ketemu kamu, soalnya sampean ini orang baik mas. Jadi saya agak mau ketemuin kamu sama Bang Murad lebih jauh. Enak tak mas kopinya? Enak Pul. Istrimu emang keren Pul. Kok mau sih bikin malam-malam gini Pul? Soalnya yang datang itu kan kamu. Coba dari tamu lain pasti gak mau tuh dia bangun tidur buatin kopi. Lah, kenapa emang kalau aku? Emang kamu gak ingat kue ulang tahun? Maksudnya? Itu yang kapan hari seloyang kue pandan. Emang kenapa sama aku itu? Kan kapan hari itu anak aku yang laki-laki ulang tahun tuh. Nah, aku gak ada uang buat beli kue ulang tahun. Abis gitu ternyata ketemu kamu tuh di pantry. Terus kamu langsung ngasih aku satu kue penuh satu loyang. Dan aku ngerasa doaku ke Tuhan langsung dikabulkan. Dia lewat kamu ternyata. Oh iya mas, ngomong-ngomong orang kantor pada nyariin tuh. Apa sih Pul? Gak mungkin itu Pul. Iya mas, kata ibu warteg, kemana tuh mas-mas yang hitam besar itu? Kok gak pernah makan di sini lagi? Itu mah takut kehilangan pelanggan aja Pul. Enggak kok, kata ibunya itu masnya kalau makan di sana selalu dihabisin, makanya dia suka, gak kayak pelanggan yang lain. Nah terus besok kamu tidur di rumah saya aja dulu, ntar siang saya anter. Soalnya kalau pagi saya masih nganter dagangan Ibu Murni. Kasihan dia mas, soalnya anaknya merantau ke Kalimantan. Bu, kenalin, ini Mas Ali. Mas, kenalin, ini Ibu Marni. Mas, saya mau antar dagangan Ibu Marni ke warung-warung dulu ya. Sampai tunggu di sini dulu. Ya Pul. Makasih Pul. Gimana kabarmu, Le? Ibu minta maaf. Meskipun ibu agak susah ngomong, tapi masih bisa. Maaf Ibu, tapi saya bukan anaknya Ibu. Ibu minta maaf, Yole. Ibu minta maaf sekali. Ibu tidak bermaksud membanding-bandingkan kamu dengan anak-anak yang lain. Ibu hanya mau yang terbaik untukmu. Maaf Bu, tapi saya ini bukan anaknya Ibu. Mana ya? Ibu tahu, Le. Tapi ibu merasa bersalah sekali ke kamu, Le. Ibu tahu, tapi kamu mirip sama anak ibu, Le. Aku membayangkan jika orang tuaku akan seperti ini di masa tua. Akan aku maafkan ibu. Setelah aku berhasil kabur dari Murad. Pak, bocah tadi mau nipu Bapak. Uangnya itu cuma 14.000 tadi Pak. Lagi-lagi Hati-hati aku ya, Pak. dipertemukan dengan orang Oi, yang kamu. menyadarkanku agar tetap hidup. Saya boleh minta tolong? Tolong hitungkan uang ini. Oh ya, misi ya Pak. Misi Pak, semuanya 114.000 ya Pak. Hati-hati ya Pak, banyak orang jahat Pak. Oh ya, makasih. Kalau boleh tahu kamu mau pulang? Oh, iya Pak, kenapa ya Pak? Lewat alun-alun. Iya Pak. Boleh saya minta tolong antarkan saya ke rumah saya? Oh, ayo Pak sekalian. Boleh? Kamu lagi banyak pikiran ya? Kok tahu Pak saya lagi banyak pikiran Pak? Meski saya buta, saya tahu kalau Mas itu lagi banyak pikiran. Ngomong-ngomong Pak, kenapa tangannya luka-luka gitu ya Pak? Oh, saya sudah begini sejak dari dulu. Sejak saya umur 3 tahun.
Bahkan saya tidak tahu apa itu warna merah dan apa itu warna biru. Menjadi orang cacat itu lebih buruk daripada menjadi mayat. Entah berapa juta kali saya telah menangis dan menampar kepala saya. Terus kenapa Bapak masih bertahan? Apa yang menarik dari dunia ini, Pak? Dunia ini jahat sama kita, Pak. Kita ya. Musuh yang paling menyebalkan adalah diri kita sendiri. Dibiarkan hidup, pasti akan melawan. Dibunuh pun, kita juga ikutan mati. Itu si Ale gak sih? Iya bener. Le, apa kabar Le? Udah lama gue gak liat lo. Kerja di mana lo sekarang? Lo sekarang main sama orang buta, Le. Ya elah, Le. Sumpah dia main sama orang buta. Lo gak inget dulu lo sering main sama ibu-ibu di pojokan kelas? Gak ada gunanya. Lihat lo sekarang gimana? Mana baju lo kotor banget. Yaudah deh, kita pergi aja. Duan ya Le. Kamu marah, Mas? Mas Ale, masih di sini kah? Ya iyalah saya marah, Pak. Saya hidup sambil mikirin perasaan orang, Pak, selama ini. Saya ngorbanin perasaan saya sendiri, Pak. Tapi lihat, Pak, apa yang saya dapat, Pak? Saya orang gagal, Pak. Mati pun saya gagal, Pak. Bapak gak usah sok peduli sama saya. Apa yang Bapak tahu tentang saya? Maaf, Pak. Nah, udah mendingan nih Mas Ale. Mau cerita kah sama saya? Tetapi, Pak, hidup Bapak lebih berat dari saya. Karena saya buta. Gak begitu, Pak. Justru, menurut saya, kamu ini yang buta, Mas. Maksudnya, Pak? Setelah hidup puluhan tahun seperti ini, mata bukanlah satu-satunya cara untuk mengenali sekitarmu. Masih banyak masalah yang Mas belum tuntaskan di hidup Mas. Hidup sebahagia apapun juga pasti bakal mati. Hidup sesusah apapun pasti bakal mati. Jadi, menurut saya yang hidupnya dalam kegelapan itu ya hidup aja sih, Mas. Ya udah, ayo balik Mas, anterin saya. Hujan tak reda. Si Budi murung menghitung laba. Surat kabar sore dijual malam. Selepas Isa melangkah pulang, anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu